semuanya, kembali lagi kita bertemu di hari ini. Kita akan membahas mengenai materi hikayat. Nah, ada yang udah pernah dengar apa itu hikayat? Mari sama-sama kita lihat apa itu yang dimaksud dengan hikayat. Adapun kompetensi dasar mengenai hikayat yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami isi teks cerita dengan mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat. Nah, nantinya peserta didik akan belajar menggunakan nilai yang terkandung dalam hikayat untuk membuat cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui definisi, ciri, dan jenis hikayat. Kemudian yang kedua memahami pesan dalam hikayat. Nah, apakah di daerah kalian terdapat nih kisah-kisah lama yang disampaikan secara turun-temurun? Apakah seluruh kisah tersebut kira-kira masuk akal nggak ya? Coba dipikirkan, ada nggak? Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisinya, kemudian ciri-ciri, lalu jenis-jenis hikayat. Jadi, apa itu hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Sedangkan cerpen atau cerita pendek ialah salah satu di antara karya sastra yang berbentuk prosa yang hanya memiliki satu tahapan alur cerita dan berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Adapun ciri-ciri hikayat nih bisa kita singkat menjadi 7 ya. Yang pertama ada anonim. Anonim itu bisa dikatakan tidak diketahui siapa pengarang atau penulisnya. Kemudian yang kedua istana sentris, yang artinya cerita-cerita di dalam hikayat ini berpusat mengenai istana atau menceritakan tentang yang namanya istana. Lalu yang ketiga bersifat statis atau tetap. Maksudnya ini statis atau tetap tujuan hikayat yaitu menyampaikan mengenai hal-hal yang berbau istana sentris. Lalu yang keempat bersifat komunal atau rakyat. Nah, karena ini berkaitan dengan istana, maka ada raja, lalu ada rakyat. Nah, makanya biasanya hikayat ini kalau nggak menceritakan raja, maka menceritakan tentang rakyat. Yang kelima bersifat tradisional. Tradisional ini artinya mengangkat cerita-cerita daerah, ya, yang mana sekarang udah modern, maka mengangkat cerita-cerita lama atau tradisi-tradisi yang ada pada masa tersebut. Lalu yang keenam, terdapat kemustahilan dalam ceritanya. Nah, kalau dikatakan mustahil, berarti ada hal-hal yang tidak logis yang terjadi di dalam cerita hikayat tersebut. Nah, terjawab nih apa yang nggak logisnya. Salah satunya itu menceritakan kesaktian seorang tokoh, yang artinya di dalam hikayat ini ada beberapa tokoh yang memiliki kesaktian. Nah, kesaktian itulah yang menjadi ciri khas daripada hikayat. Nah, yang harus dipahami dalam pertemuan ini yaitu mengenai nilai. Karena nilai dalam hikayat ini ada banyak, namun kita persingkat menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan itu nilai yang muncul dari upaya untuk mengantar manusia menuju kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakter. Yang artinya di dalam cerita tersebut apakah ada nilai pendidikannya? Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah cerita hikayat, kalian harus paham nih, di dalam hikayat itu ada nggak nilai-nilainya, nilai pendidikan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan pikiran, dan kekuatan karakternya. Lalu dibarengi dengan nilai religius, nilai yang berasal dari ajaran agama. Nilai agama memiliki kebenaran yang mutlak. Nah, kalau ini saya rasa kalian udah pada tahu nih gimana cara menentukan nilai religius. Lalu yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berisi nasihat terkait budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita. Nah, ini bisa ada di mana aja ya. Ada di hikayat, ada di cerpen, ada di novel, ada di teks narasi, ataupun yang lainnya. Lalu ada nilai sosial dan budaya. Nilai sosial adalah nilai yang berasal dari hubungan masyarakat sesuai dengan kepatuhannya. Sedangkan budaya adalah nilai yang berasal dari suatu masyarakat dan mempengaruhi perilakunya terhadap alam dan sesama manusia. Nah, biasanya sosial budaya ini erat kaitannya, makanya nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah ada kaitan mengenai sosial, maka kemungkinan di situ juga ada kaitan tentang budaya. Nah, inilah nilai-nilai dalam hikayat. Lalu gimana sih cara mengidentifikasi sebuah hikayat?
Karena hikayat itu terdiri dari banyak halaman, atau bisa kita katakan terdiri atas beberapa banyak paragraf yang terbentuk yang membentuk sebuah wacana, yang membentuk sebuah hikayat dalam. Nah, gimana sih cara mengidentifikasi teks hikayat ini? Kenapa hikayat ini harus diidentifikasi? Karena memang hikayat ini memiliki jalan cerita yang panjang. Maka untuk mempersingkatnya kita memerlukan cara untuk bagaimana kita mengidentifikasi dengan cermat dan tepat. Nah, kita bisa menggunakan adik Simba. A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, S untuk siapa, M untuk mengapa, dan ba untuk bagaimana. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat nih, apa bertujuan mengetahui peristiwa apa yang terjadi, kemudian di mana bertujuan mengetahui di mana peristiwa terjadi, lalu kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa saja tokohnya, kemudian alasan dibalik terjadinya peristiwa, lalu proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sampai disitulah materi kita di pertemuan pertama ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk Ananda semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.